karena buang sampah sembarangan, terus bakar sampah dan nggak milah sampah itu, hasil akhirnya adalah tanah, udara, dan air kita itu pasti tercemar sama sampah gitu loh. Tiga sumber utama kita untuk hidup itu, tanah, udara, sama air, itu tercemar. Otomatis generasi kedepannya kita juga pasti bakal. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas? Hari ini kita mau bahas bukunya Sadhguru. Hari ini kita mau bahas lebih kritis nih ya. Jadi di sini kan Sadhguru kan bilang, dasar karma itu sederhana. Anda adalah sumber dari semua beban Anda. Itu. Karma itu adalah garis besarnya tuh itu. Kita adalah sumber dari semua yang terjadi ke kita itu. Jadi karma itu seperti itu. Penyebabnya itu ya kita gitu loh. Bukan penyebabnya dari Tuhan gitu kan. Kalau kamu berbuat baik dikasih pahala, kalau kamu berbuat buruk dikasih kesialan gitu misalkan. Kan seperti itu. Jadi karma itu adalah dari kita sendiri gitu loh. Apa yang kita lakukan itu yang bakal menentukan ke depannya kita gitu loh. Nah, terus di sini juga kan Sadhguru bilang ada yang namanya karma kolektif gitu. Jadi karma kolektif itu konsepnya adalah di mana kita tinggal, apa yang kita lakukan itu yang akan menentukan kita juga nih ke depannya gitu. Misalkan ya, kita tinggal di Indonesia misalkan. Orangnya sering buang sampah sembarangan, terus suka bakar sampah di ruang terbuka gitu kan. Terus nggak memilah sampah gitu ya kan. Nah itu nanti ke depannya bakal menentukan nasibnya kita juga gitu, generasi kitanya juga gitu. Itu yang namanya karma kolektif misalkan kan. Karena nggak karena buang sampah sembarangan, terus bakar sampah dan nggak milah sampah itu, jadinya kan kalau kita runut nih ya, penjelasannya sih panjang, tapi hasil akhirnya adalah tanah, udara, dan air kita itu pasti tercemar sama sampah gitu loh. Hasil akhirnya tuh gara-gara buang sampah sembarangan dan lain-lain tadi tuh. Hasil akhirnya adalah ketiga sumber utama kita untuk hidup itu, tanah, udara, sama air, itu tercemar. Otomatis generasi kedepannya kita juga pasti bakal menerima itu dong. Hasil dari yang kita kerjakan selama ini gitu loh. Buang sampah sembarangan itu. Nah, kalau udah begitu berarti karma kolektifnya bener dong. Apa yang kita perbuat pada hari ini menentukan nasib kita, anak cucu kita tuh di masa depan gitu loh. Itu yang namanya karma kolektif. Jadi kemungkinan masa depannya anak-anak cucu kita itu penyakitan atau paru-parunya bermasalah atau pencernaannya banyak masalah gitu atau apapun otaknya bermasalah gara-gara air gitu kan. Air kan udah tercemar jadinya kan itu kan Ya, ya. Menimbulkan mempengaruhi iya, organ dalam juga gitu ya kan. Tubuhnya anak-anak kita di masa depan itu bakalan penyakitan. penyakitan gara-gara hasil dari karma kita hari ini gitu loh. Karena kita yang buang sampah, jadi berbuahnya ke anak cucu kita. Itu yang namanya karma kolektif gitu. Nah, terus yang mau aku bahas adalah solusinya itu apa gitu loh. Soalnya kan kayak yang kita bahas dulu kan, semua orang udah tahu kan. Kalau buang sampah sembarangan, terus bakar sampah dan lain-lain itu kan bisa menyebabkan kerusakan itu kan. Orang-orang itu kan udah pada tahu gitu loh. Tapi kenapa tetap terjadi? Kenapa tetap malah tambah buruk gitu loh? Solusinya itu apa gitu coba? Jadi supaya tidak terjadi karma kolektif itu tadi kan, Hmm. kita harus menjaga diri kita gitu kan, supaya tidak melakukan hal-hal yang Hmm. merugikan nanti buat kedepannya anak cucu kita gitu kan. Kok kita udah melakukan yang terbaik dari awal gitu kan, hal yang seperti itu kan tidak akan terjadi gitu kan. Iya sih, tapi kan itu kan nggak ada realisasinya gitu ya kan. Buktinya kan yang tadi aku bilang kan, semua orang udah pada tahu kalau itu salah, tapi tetap malah tambah buruk gitu loh hari-hari ini gitu ya kan. Keadaan saat ini tuh malah tambah buruk. Sebenarnya kan orang-orang kan udah ngerti semua ta. Ya kan yang kayak yang kita bahas waktu itu kan, orang-orang tuh udah pada ngerti semua. Bahkan
apa istilahnya, kebajikan yang banyak itu loh di seluruh alam semesta ini, kebajikan itu udah pada mengerti gitu loh orang-orang, tapi akhlaknya mereka itu emang jadi merosot gitu loh, gara-gara itu justru, gara-gara kebajikan yang salah mereka mengerti itu gitu. Kalau solusi dari aku sih ya, solusi yang termudah itu adalah membasmi generasi saat ini sih kalau bagi aku tuh ya. Jadi para ekstremis, para kapitalis, para oligarki juga kan, terus para agamawan palsu yang ngebawa agama hanya demi kepentingan mereka gitu, buat dapat duit supaya mereka bisa mencari nafkah dari agama, itu yang harus dibasmi itu. Harus dipotong gitu loh istilahnya. Supaya nanti tumbuhnya kayak kayak pohon tuh, parasitnya dibuang biar tumbuhnya pohon itu lebih bisa bagus lagi gitu. Maksudnya dari generasi yang saat ini harus dibasmi gitu kan. Kalau generasi saat ini harus dibasmi, gimana mau tumbuh generasi-generasi yang lain gitu kan. Ya. Kalau generasi saat ini beratnya buruk gitu kan, gimana, kan udah buruk gitu kan, udah kan dibasmi semua. Gimana mau tumbuh generasi lain gitu supaya masih tumbuh lagi gitu kan. Nggak mungkin dong saat ini, ibaratnya kalau generasi sekarang nggak di itu kan udah dibasmi, udah mungkin banyak kan Mm-mm. ibaratnya yang melakukan hal-hal buruk gitu kan, dan semakin banyak juga kan generasi yang dibasmi gitu kan. Ya, dibasmi ya nggak dibasmi semua maksudnya. Hmm. Dibasmi itu ya disisakan orang-orang yang lurus gitu loh. Kayak misalnya kalau pohon itu kan dibasmi parasitnya supaya pohonnya tuh bisa tumbuh lebih baik gitu loh. Bukan dibasmi dipotong semua, dihancurin gitu loh. Dibasmi itu maksudnya ya mereka itu dipotong, dihilangkan para parasitnya itu. Nah, disisakan orang-orang yang bener gitu loh, orang-orang yang peduli lingkungan, terus orang-orang yang mengerti agama itu dengan lebih baik gitu loh, mengerti agama dengan ketulusan hati gitu loh maksudnya. Jadi mereka tuh nyebarin agama udah nggak usah tanpa pamrih gitu loh, maksudnya dia menyebarkan dengan emang itulah passionnya mereka gitu loh, menyebarkan dengan sepenuh hati gitu loh. Nah, terus para apa ekstremis gitu kan kayak yang memegang teguh sesuatu keyakinan dengan sangat ekstrim sampai rela mencelakakan orang lain gitu loh. Itu yang harus dibasmi itu maksudku. Dan generasi itu harus semuanya sampai akar-akarnya tuh dibasmi. Tapi kan ibaratnya kalau di dunia ini kan kita nggak bisa membedakan gitu kan, mana yang Ya, peduli sama lingkungan, mana yang baik, mana yang itu gitu. nah Kebanyakan ya, kan banyak-banyaknya kan melakukan hal yang buruk gitu kan nah, dalam dunia ini gitu. mm-mm. Gimana kita mau apa sih membasmi semua gitu kan, pasti kan ada yang disisakan gitu kan. Iya, iya itu kan yang tadi aku bilang kan itu adalah solusi yang termudah gitu loh. Iya. Solusi termudah itu bukan solusi yang terbaik kan. Iya. Emang biasanya seperti itu gitu. Emang benar, kalau kita basmi generasi saat ini, kemungkinan besarnya nggak akan survive gitu loh. Nggak akan bertahan yang sisanya itu loh. Soalnya generasi-generasi yang belum tercemar itu, mereka itu biasanya masih pada muda gitu loh. Tapi banyak juga sih generasi muda yang udah tercemar gitu ya kan. Ya jadi kalau kita benar-benar habisin generasi yang tercemar itu, ya udah pasti kekurangan sumber daya manusia gitu. Tapi emang dunia itu sebenarnya lagi kelebihan populasi sih kalau dari jumlah idealnya gitu ya. Kan ada tuh yang namanya Georgia Guidestone. Di situ dituliskan bahwa pertahankan jumlah populasi manusia itu di sekitaran 500 juta orang. Tapi kan kenyataannya populasi manusia hari ini hampir 8 miliar. Dibandingkan 500 juta orang, itu kan udah hampir 5 kali lipat atau 6 kali lipatnya gitu ya kan. Ya emang sudah sewajarnya harus dibasmi sih. Nah, tapi dilemanya adalah hampir pasti gitu ya. Generasi sisanya tuh nggak bakal bisa bertahan gitu. Jadi solusinya ya udah seperti yang aku bilang-bilang sebelumnya, jalani aja gitu loh. Biar alam semesta nanti yang menentukan. Kalau emang harus dihukum dengan cara yang paling ekstrim dari langit, ya itu emang harus terjadi gitu loh.
Kalau kayak dulu kan zamannya Nabi Nuh kan udah bener-bener nggak bisa dibilangin tuh kan manusia-manusianya, ya udah diturunin sekalian air bah, ya udah mati semua, tinggal berapa orang doang yang selamat gitu. Ya mungkin nanti akan ada kejadian seperti itu juga di masa depan nanti, yang mana generasinya ini emang udah bener-bener bobrok gitu kan, udah nggak bisa diperbaiki, ya udah paling nanti tinggal sisa beberapa gelintir orang yang akan memulai peradaban baru sih. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada bermanfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus nonton video-video selanjutnya. See you next time.